warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadhihi al-sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Sebelum materi, hari ini anak-anak kelas 8 ada yang tidak masuk? Siapa? Rizky sama Najib. Kenapa sakit? Oh, ada yang izin deh. Oke, kita doakan yang sakit semoga cepat sehat dan bisa kumpul lagi bersama kita belajar bersama. Amin. Materi hari ini yaitu tentang puasa. Ada yang sudah baca materinya? Ya, coba kalau sudah baca puasa secara bahasa itu apa sih artinya? Boleh tunjuk tangan yang mau jawab. Apa puasa secara bahasa itu? Yang lain boleh? Boleh menjawab yang lain? Baiklah. Apa? Iya, tepat sekali. Oke. Puasa ini termasuk rukun Islam. Puasa dari bahasa Arab yaitu siam atau shaum. Siam dan shaum ini adalah masdar dari fi'il shoma, yasumu shauman wasiyam, yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa sendiri itu artinya menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa dengan disertai niat, syarat dan rukun. Niku dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ada yang bisa bacakan artinya? Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Di sini dalil tentang puasa. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa sendiri yaitu artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk melakukan puasa. Saya ulangi, syarat wajib puasa itu pengertiannya sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama Islam, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima kemudian yang keenam adalah mampu atau kuat menjalankan puasa.
berpuasa. Itu pun jika nanti kemudian setelah bulan puasa kok kuat menggantikan, maka wajib diganti. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk kaum wanita ya. Untuk laki-laki tidak mungkin ada haid, ada nifas. Kalau haid dan nifas maka tidak wajib berpuasa. Terus menetap atau mukim. Di sini maksudnya kalau bagi santri berarti menetap di pondok. Jadi kalau kebalikannya menetap atau mungkin ini adalah musafir, orang yang dalam berpergian jarak jauh, jarak tertentu itu tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah sendiri artinya yaitu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Kondisi yang harus dipenuhi agar sah puasanya apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa bukan pada yang diharamkan. Orang poso ketika di hari-hari yang diharamkan. Saya jelaskan mulai syarat sah yang pertama yaitu Islam. Jadi puasa kita akan diterima ketika kita beragama Islam. Misalnya kalau kita punya teman misalnya dari lain agama kok ikut puasa, dia tetap walaupun lapar ikut bareng-bareng sahur, ikut bareng-bareng berbuka seharian nggak makan, tetap tidak sah puasanya karena agamanya bukan Islam. Mumayyiz bisa membedakan yang baik atau yang buruk. Saya kira kalau kelas 8 sudah mumayyiz semua. Kemudian suci tadi, suci dari haid dan nifas. Kalau orang haid atau nifas kok berpuasa, nanti biar tidak bayar di kemudian hari. Aku haid puasa, biar tidak sah, tetap harus mengganti di kemudian hari. Kemudian yang keempat, puasa dilakukan di hari-hari, tidak di hari-hari yang diharapkan. Ini untuk puasa sunnah ya. Syarat sah keempat ini. Kalau puasa sunnah, misal kok jatuh pada tanggal 15 pertengahan bulan, itu kan termasuk puasa sunnah. Itu bukan ini maksudnya berpuasa pada hari-hari yang diharapkan, yaitu ada beberapa hari yang diharapkan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa sesuatu yang harus dikerjakan ketika berpuasa, selama berpuasa itu. Yaitu yang pertama niat puasa. Nah, untuk puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya kapan? Malam hari sampai terbit fajar atau sampai imsak. Kalau puasa sunnah lebih afdolnya sama dengan puasa wajib, tetapi jika kelupaan, misalnya kok besok ini hari Senin, ya besok hari Senin tadi malamnya ini lupa niat, maka tetap boleh berpuasa asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Udah jam 6 aku mau puasa sunnah Senin, itu boleh, asalkan belum makan, belum minum, belum apa ya, termasuk haid dan nifas dan lain-lain itu yang membatalkan puasa. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa sendiri. Termasuk yang membatalkan puasa yaitu minum, makan, terus tidak sadar kan hilang akalnya, itu juga membatalkan puasa. Kalau di tengah hari kita ini kok sudah jam 3 asar pingsan, puasanya batal karena hilang akal. Kemudian sunnah-sunnahnya puasa. Yang pertama yaitu sahur. Sahur ini
Sunnah itu sesuatu yang disukai Allah, kalau makruh yang digedeng Allah. Jadi lebih baik sangat disunahkan untuk bermakan sahur. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Misal kok imsaknya jam 4, kita disunahkan sahurnya jam 4 kurang seperempat atau jam setengah 4. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh dengan imsak. Misalnya kok jam 2 ini berarti bukan di akhir waktu sahur. Yang sunnah itu mengakhirkan makan hampir imsak. Kemudian menyegerakan berbuka. Hal yang sunnah lagi ketika puasa itu menyegerakan berbuka. Misal kok pengen cepet-cepet anterin wudhu, segera berbuka apa? Dengan minum boleh, atau dengan makan makanan ringan yang lainnya. Disunahkan kita ketika berbuka puasa juga dengan makanan yang manis. Contohnya apa? Kurma boleh. Yang Indonesia pecah cola, terus apa lagi? Es campur. Jadi ingat waktu-waktu puasa kalau nyebut cola, es campur. Kemudian disunahkan membaca doa ketika berpuasa. Ketika apa? Berbuka puasa, kita disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Allahumma laka sumtu. Sudah hafal semua nggih? Oke, pertemuan selanjutnya kita maju satu-satu menghafal doa ketika berbuka puasa. Siap? Siap. Oke. Kemudian memberi buka puasa pada yang fakir. Kemudian meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti bergosip, adu domba, berbicara kotor. Kalian kok misal bulan puasa atau puasa sunnah rasanya temennya atau berkata-kata kotor, itu nilai puasanya akan berkurang. Jadi kalau ketika berpuasa, sing ditahan itu bukan cuma lapar, tetapi lisan, hati, pikiran juga harus ditahan dari segala yang buruk. Itu namanya puasa dohir, puasa batin. Terus memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Itu kenapa kok ketika bulan Ramadan banyak orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran? Karena sangat disunahkan. Biasanya kalau anak-anak kelas 8 selama bulan puasa khatam berapa kali? Satu kali. Itu bagus daripada yang tidak sama sekali. Misal kok tahun kemarin saya bulan puasa 1 kali khatam, tahun ini, tahun selanjutnya 2 kali khatam. Berani menantang diri sendiri, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sangat disunahkan. Terus bersedekah. Kenapa kok orang-orang ketika bulan puasa itu banyak yang berbagi takjil, banyak yang memberi makanan jaminan untuk orang tadarus? Itu karena sunnah puasa. Bulan puasa itu semua amal nilainya dilipat gandakan. Misal kok ganjaran nih orang yang bersedekah asalnya 10 itu jadi 100, dilipat-lipatkan. Kebalikannya sama saja, kalau bulan puasa kok melakukan dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi gunakan momen puasa itu untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian disunahkan untuk itikaf. Itikaf itu apa, Cak? Berdiam diri di dalam masjid. Niat itikaf seperti di dalam masjid, terus mendapat pahala. Gampang kan mendapatkan pahala? Itu kalau kita puasa terutama guys, sebab sini niat ingsun itikaf. Saya niat itikaf sunnah karena Allah sudah di masjid, dapat ganjaran, dapat pahala. Terus kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, berkumur-kumur berlebihan, dikhawatirkan tertelan apa?
jajal ngicipi kolak terus mbok lek nek sampean ya itu makro, tidak sampai haram tapi makro. Terus memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, ini biasanya yang jadi dalil loh. Katanya kalau daripada banyak gremengi orang, gosip mendingan tidur. Tapi kebanyakan tidur ketika puasa itu juga makro. Kemudian bekam, tahu bekam? Yang kayak di kop itu ya, terus kemudian suntik itu juga makro, tapi tidak sampai haram. Boleh, masih boleh. Kalau benar-benar sakit, suntik ya suntik, nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa, cuma makro saja. Tapi kalau bisa ditahan, pas malam hari bisa berpuasa. Kemudian sengaja melambatkan berbuka padahal sudah waktu puasa tiba tadi ya. Itu lebih baik misal kok nanti ada kegiatan lain, segera berbuka dengan air atau makanan ringan terlebih dahulu baru melanjutkan kegiatan lain. Karena kalau menunda-nunda berbuka itu makro. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan, minum dengan sengaja loh ya. Misal hari pertama biasanya yang rawan lupa, ya. Apalagi kalau sudah itu kalau nyuapi anaknya biasanya masuk sering gitu. Kalau hari pertama biasanya masih lupa, ada jajan di dimakan. Terus bagaimana kalau misal benar-benar lupa, ya tidak ada hukum karena lupa, jadi tetap dilanjutkan puasanya. Terus yang sudah tersisa di mulut dikumur tapi jangan berlebihan. Tapi kalau kamu berlebihan juga makro, isikan yang masih ada di mulut. Kemudian yang membatalkan puasa, murtad itu apa Cak? Keluar dari agama Islam. Kok orang Islam dalam keadaan berpuasa atau ujuk-ujuk murtad, maka dengan sendirinya juga puasanya batal. Muntah dengan disengaja. Apa contohnya? Misal naik mobil kendaraan gitu. Dengan disengaja loh ya, bukan tidak disengaja. Terus mual terusan sengaja di logok biasanya apa Cak? Ya di logok itu namanya kan disengaja untuk muntah biar lego perutnya. Ya itu juga membatalkan puasa. Juga kalau terus muntah dewe itu bukan disengaja. Kemudian melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Keluar darah haid atau nifas jam 5 kok keluar darah haid berarti puasanya begini ya batal. Kemudian keluar air mani dengan disengaja. Contohnya apa Cak? Tadi berhubungan suami istri. Kalau mimpi berarti tidak disengaja. Terus merubah niat puasa. Dan selanjutnya hilang akal karena mabuk, pingsan atau namun untuk materi yang saya sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke? Saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya. Ini ada pertanyaan. Zainab muntah-muntah karena masuk angin dalam keadaan berpuasa. Batal atau tidak puasanya? Kenapa tidak batal? Tidak disengaja. Kemudian seusai jam olahraga, kemudian haidar pas bulan puasa, habis olahraga haidar tiba-tiba minum di air keran. Lupa kalau bulan puasa, batal atau tidak puasanya? Kemudian
suntik batal nggak puasanya? Tidak. Suntik itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Nah, suntik tadi hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Kemudian waktu niat puasa Ramadan kapan waktunya? Setelah sampai waktu imsak malam hari sampai waktu imsak fajar. Oke. Saya akan memberi pertanyaan untuk teman-teman kelas 8. Saya tunjuk ya. Arti puasa secara bahasa artinya apa? Apa tadi? Apa? Boleh? Yang tahu boleh bantu? Siapa yang tahu? Apa? Menahan. Kemudian siapa? Artinya? Nila. Secara istilah puasa itu apa artinya? Puasa secara istilah yaitu sesuatu yang membatalkan puasa. Oke. Materi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk lembar kerjanya nanti dikerjakan, dikumpulkan di meja itu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.